kebutuhan dia dulu kayak gimana. Nah, baru kita lihat bentuk wajah, bentuk kepala. Hai, kalau lo suka potongan pendek tapi nggak tipis, nah potongan ini kayaknya cocok buat lo. Jadi simak aja video ini karena gue mau nunjukin kayak gimana cara gue potong rambut yang pendek tapi nggak tipis kayak gini. Oke, simak ya. Let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Masih bersama Dedi Kingkat di sini. Oke, teman-teman, kayak yang gue bilang tadi, kalau lo suka potongan yang pendek tapi nggak tipis, atau kalau lo mau motong orang atau customer lo yang dia mintanya pendek tapi nggak tipis, nah ini potongan ini gue sebutnya trim. Nah, di video ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana cara gue potongnya ya. Oke, simak aja. Jadi yang tadi langkah pertama gue basahin dulu rambutnya bagian atas, gue semprot, terus gue section. Gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, gue motongnya sebelah-sebelah ya. Jadi kali ini gue potong di sisi sebelah kanan dulu. Gue potong pakai teknik clipper overcomb kayak gitu teman-teman. Kenapa pakai clipper overcomb? Karena untuk pakai guard paling tebel yang gue punya nomor 4 itu menurut gue udah kependekan. Nah, untuk supaya nggak kependekan ya gue pakai teknik clipper overcomb teman-teman. Jadi kayak gitu cara gue supaya motong rambut ini pendek dan nggak tipis. Gue mulai dengan teknik clipper overcomb ya di bagian sisi kiri dan kanan. Jadi gue kerjainnya dari sebelah dulu. Jadi gue section dulu kayak tadi, terus gue potong pakai teknik clipper overcomb. Hanya baseline atau seolah-olah gue lagi buat sketsa teman-teman. Oke, sketch. Jadi kalau orang mau buat karya seni rupa, kayak contohnya sketsa wajah atau gambar wajah atau patung, itu kan buat sketsa dulu. Nah, makanya tadi gue mulai pakai teknik clipper overcomb tapi belum selesai bagian samping dan belakangnya. Hanya gue buat patokan aja. Artinya gue buat baseline di bagian samping dan belakang untuk supaya gue dapat patokan buat motong rambut bagian atasnya. Nah, kalian bisa lihat kali ini gue lagi potong rambut bagian atasnya. Nah, patokannya apa sih? Patokannya adalah baseline atau garis dasar yang gue buat pakai teknik clipper overcomb tadi teman-teman. Kayak gitu. Aduh, sorry banget nih, kayaknya gambarnya kurang terang ya. Nah, memang bener kurang terang karena kebetulan kali ini gue lagi syutingnya bukan di Kingkat teman-teman, tapi salah satu second brandnya Kingkat yaitu Magnus. Untuk lightingnya memang kurang terang dan kebetulan gue lagi ganti kamera. Biasanya gue pakai kamera Fujifilm X-A3 atau AX3 ya. Pokoknya itu Fujifilm X-A3. Nah, kali ini gue pakai Fujifilm X-A10. Jadi kemampuan menangkap nggak tahu sih, gue nggak terlalu mengerti kamera. Nah, pokoknya gue lagi ganti kamera kali ini, jadi belum tahu banget settingan yang pas. Sorry banget kalau gambarnya kurang terlalu terang atau kurang terlalu jelas ya. Setidaknya gue akan sampaikan dengan voice ini kayak gimana langkah-langkah gue motongnya. Oke, jadi gue lagi potong rambut bagian atasnya. Nah, patokannya apa? Patokannya baseline yang gue buat di awal tadi tentunya. Oke. Thank you banget ya buat teman-teman yang masih nyimak video ini sampai di sini. Terutama nih buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue kali ini. Oh, thank you banget teman-teman. Lo udah mampir di video gue kali ini. Oke, tenang, gue tidak perlu ingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Bener kan? Gak usah diingetin ya, karena gue yakin kalian paham lah ya. Oke, lanjut. Jadi tadi udah gue potong rambut bagian atasnya. Ya, ini sedang memotong rambut bagian atas juga. Kali ini di tahap gue kumpulin ke tengah, sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi gue sisir ke tengah kayak gitu. Terus gue potong supaya apa? Supaya panjang rambut kiri dan kanan itu sama panjang. Dan selanjutnya setelah gue potong pakai gunting biasa dulu tadi,
gue buat sketsa. Nah lanjut gue keringin pakai air dryer. Ya gue keringin pakai air dryer supaya gue tahu alur rambutnya, jenis rambutnya, karakter asli rambutnya. Karena di rambut yang kering, rambut akan menunjukkan sifat aslinya. Nah, jadi ini cara gue supaya gue tahu alur naturalnya tuh di mana atau belahan naturalnya tuh di mana. Nah, jadi gue keringin dulu. Setelah gue potong rambut bagian atas tadi, gue basahin dan gue keringin. Tujuannya itu tadi ya, kenapa gue keringin supaya gue tahu sifat asli si rambutnya ini. Nah, jadi kalau rambut kering itu akan ketahuan sifat aslinya. Oke, itu cara gue. Dan ini cara gue ya teman-teman ya. Cara gue ini, gue nggak akan mengklaim cara gue ini cara yang terbenar atau terbaik. Setidaknya inilah cara gue pas motong rambut yang customer gue yang pengen pendek tapi nggak tipis. Nah, gue sebutnya trim potongannya. Jadi bagian samping dan belakangnya trim, bukan long trim ya. Jadi ini gue nyebutnya bukan long trim tapi trim. Kalau long trim itu lebih panjang teman-teman. Ciri-cirinya bagian sampingnya itu kalau dikebawahin masih nyentuh telinga. Nah, kalau trim itu sudah nggak nyentuh telinga lagi. Itu dari sudut pandang gue ya tentang memandang trim ya. Jadi long trim itu lebih panjang, trim lebih pendek. Terus setelah trim pengen lebih tipis lagi, kasih taper. Nah, taper pun ada low, mid, dan high taper. Kalau taper kurang tipis ya fade. Nah, kayak gitu contohnya potongan samping dan belakang yang biasa gue lakukan. Karena customer gue kali ini pengen pendek tapi nggak tipis, ya udah gue kasih solusi ke dia, potongan samping dan belakangnya gue kasih trim. Potongan trim ini akan terkesan rapi tapi nggak pendek. Jadi nggak ketipisan tapi lo dapet rapinya. Makanya ini cocok banget buat lo yang nggak suka terlalu tipis. Karena kan semua orang punya selera ya, punya kebutuhan juga. Nah, suka gue bilang juga kayak gimana sih potongan yang cocok atau yang pas buat kalian. Ya tentu menyesuaikan selera dan kebutuhan kalian. Itu yang utama. Pertama, lihat dulu selera, kebutuhan kalian, jenis rambut kalian, karakter rambut kalian, tipikal rambut kalian. Jadi faktor-faktor itu untuk nentuin potongan atau hairstyle apa sih yang cocok buat kalian. Gua nggak terlalu mengikutin ekspektasi dari customer gua, karena biasanya ekspektasi itu tidak berbanding lurus dengan realita. Ya bener gak sih? Karena gini, untuk menentukan potongan rambut yang cocok itu sesuaikan aja ekspektasi customer lo. Contohnya kayak gitu ya. Menurut gue itu kurang pas. Ini menurut gue. Karena biasanya customer nggak tahu jenis tipikal rambut dia, karakter rambut dia. Dia lebih tahu selera dan kebutuhan dia. Biasanya ekspektasi itu tidak berbanding lurus dengan realita. Jadi gue kedepankan dulu lebih ke selera dan kebutuhan dia dulu kayak gimana. Nah, baru kita lihat bentuk wajah, bentuk kepala, tipikal rambut, karakter rambut. Nah, jadi kayak gitu cara gue menentukan model rambut atau hairstyle yang cocok buat customer gue. Oke? Sedikit sharing ya dari gue. Gue hanya mencoba untuk berbagi apa yang gue tahu, apa yang gue alami, pengalaman gue ke kalian. Pokoknya jangan lo telan mentah-mentah apa yang gue omongin. Lo cerna dulu, menurut lo bener atau enggak. Kalau menurut lo enggak bener, jangan ikutin gue. Tapi kalau menurut lo bener, ya gue berharap lo tambahin supaya skill lo atau pengalaman lo, pengetahuan lo lebih dari gue. Itu sih yang gue harapin. Artinya ada nanti barber Indonesia yang jauh lebih dari gue, dan gue akan belajar dari lo. Di situ kita akan saling belajar. Nah, alhasil ujung-ujungnya adalah ke industri cukur rambut lagi. Mudah-mudahan industri ini lebih
maju dan berkembang di Indonesia. Agak beneran kan gue ngomongnya. Walaupun agak belepotan, ya gak sih? Pokoknya kayak gitu. Gue share ke kalian kayak gimana pengalaman-pengalaman gue, di samping cara-cara gue nyukur pun ada sisi lain di hal cara-cara nyukur. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ke kali ini gue pertegas outline ya, pakai detailer teman-teman. Detailernya masih ya, ini tools atau alat-alat ini bukan yang biasa gue pakai ya, karena gue lagi nggak kerjain atau syuting di King Cuts Barbershop, tapi gue lagi di second brandnya King Cuts, yaitu Magnus di Bilangan Cilengsi. Nah, jadi buat kalian yang berdomisili di sekitaran Cilengsi, kalau lo mau cobain cukur barbershop proper di daerah Cilengsi, kalian boleh coba di Magnus Barber. Oke. Bukan promosi, gue cuma ngasih tahu. Kali aja lo nyari-cari tempat cukur ya nggak? Ya udah, di area Cilengsi, Jalan Raya Jonggol, pokoknya deket-deket Medland sono. Pokoknya yang domisilinya Cilengsi sekitarnya, gue rasa paham lah. Pokoknya kalau nggak tahu alamatnya, lo ketik aja di Google. Oke. Udah ya, kayak gitu ya. Kalian tadi udah simak kayak gimana cara gue potongnya, dan udah gue styling kali ini. Nah, seperti ini jadinya, potongan pendek tapi nggak tipis, yaitu trim. Jadi ini cocok banget buat kalian yang nggak suka bagian samping dan belakangnya terlalu tipis, tapi lo pengen dapat kesan rapinya. Nah, potong aja trim atau pendek tapi nggak tipis. Oke, thank you banget. Gue udah dipakai bukan pakai pamit. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian dan komentar di kolom komentar, saran dan kritik juga ya. Oke, terima kasih dan bye.